Di seri kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Pada segmen video ini akan dibahas mengenai infrastruktur perangkat lunak jaringan, studi kasus pada aplikasi berbasis web yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Beberapa perangkat yang diperlukan untuk membangun sebuah perangkat lunak jaringan yang berbasiskan web, yaitu pertama server, dapat berupa data center, atau menempatkan server fisik kita dengan layanan colocation, menggunakan jasa virtual private server, atau cloud service yang lainnya. Untuk web yang ingin diakses secara publik, kita membutuhkan IP public. IP public biasanya disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Selanjutnya, kita membutuhkan satu nama domain yang merepresentasikan alamat situs kita. Dan untuk pengamanan, kita bisa gunakan atau memanfaatkan layanan Secure Socket Layer, di mana ada proses pembelian sertifikat untuk dilakukan proses domain validation untuk menjamin validitas kunci yang kita gunakan sehingga transaksi antara klien dan server menjadi lebih aman. Selain dari penyediaan hardware, kita juga bisa memanfaatkan suatu layanan cloud berbasis cloud. Jadi kita tidak perlu menyediakan hardware secara fisik. Kita membuat suatu berbasiskan cPanel yang sudah menyediakan aplikasi support terkait dengan web server, interpreting language salah satunya PHP, dan DBMS satunya MySQL. Dan juga ada tipe cloud service yang lainnya seperti Heroku yang menyediakan dan mendukung bahasa program yang secara lebih umum. Untuk aplikasi, seperti kita ketahui bahwa perangkat hardware harus didukung oleh software atau mungkin aplikasi. Pada sistem dasar, terdapat beberapa pilihan infrastruktur berbasis web untuk operasi sistem, yaitu yang paling umum kita bisa gunakan basisnya Linux yang merupakan operating system yang free dan open source, dan opsi yang lain kita menggunakan operating system berbasis Windows. Untuk aplikasi web server, kita bisa gunakan platform Apache atau Nginx, atau mungkin platform web server lainnya seperti IIS yang disediakan oleh Windows. Dan beberapa bahasa pemrograman yang kita bisa manfaatkan seperti PHP, Python, dan Ruby. Untuk database management system, kita bisa gunakan database MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan beberapa platform DBMS yang kita bisa gunakan secara free atau gratis. Penangkapan lainnya yaitu kita membutuhkan firewall atau file defense untuk menjamin atau menjaga sistem kita aman dari serangan-serangan tertentu. Pada layar dilihat bahwa web client yang menggunakan aplikasi browser selanjutnya akan mengakses suatu web aplikasi yang ada di server, di mana menggunakan protokol HTTP. Nah, pada sisi server, aplikasi web server lah yang pertama menerima request dari web client tersebut. Selanjutnya diterjemahkan oleh suatu server-side script. Disinilah proses bagaimana request ini diterima, diolah, dan secara logikal, bila dibutuhkan akses ke suatu database, di server-side script lah ini dieksekusi. Nah, selanjutnya server-side script mengatur akses ke database. Untuk selanjutnya hasil operasi database dikembalikan ke web server sebagai bagian dari respon untuk web client tersebut. Nah, bila kita lihat dari protokol HTTP, terdapat istilah request maupun respon. Nah, request bisa dilakukan berdasarkan aplikasi browser, contohnya Firefox, Chrome, Edge, dan Safari. Namun, banyak juga request yang dilakukan bukan menggunakan browser atau aplikasi browser, yaitu contohnya seperti robot yang dilakukan oleh search engine, terus yang mengakses suatu service web API yang lebih dikenal dengan istilah machine to machine.
Untuk melakukan respon yang di mana akses klien berdasarkan menggunakan browser, terdapat beberapa standar yang selayaknya diikuti oleh penyedia sistem aplikasi berbasis jaringan atau berbasis web. Yang pertama, standar terkait dengan HTML, Hypertext Markup Language, mengatur tag-tag language yang berada di paket yang akan diberikan ke browser. Terus untuk styling kita bisa gunakan Cascading Style Sheet atau CSS. JavaScript yang terakhir adalah suatu bentuk yang populer sekarang dijelaskan dengan responsive web, di mana suatu website dapat menyesuaikan atau melakukan otomatis adjustment apabila diakses baik oleh desktop, tablet, maupun smartphone. Untuk akses yang dilakukan bukan oleh browser base atau aplikasi berdasarkan browser, server bisa mendeliver semacam tipikal menggunakan Simple Object Access Protocol yang dilengkapi dengan Web Service Description Language atau WSDL. Dan alternatif yang terakhir yang sekarang menjadi metode yang baru yaitu menggunakan REST, Representational State Transfer, atau mungkin ada mengenal dengan istilah resources. Demikian segmen video kali ini. Sampai jumpa pada segmen video lainnya. Terima kasih.